Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi kita dalam Sekilas Infomu bersama si Mas Kum menyampaikan hasil liputan kegiatan pengajian Ahad pagi di Masjid At-Taqwa Blora yang diselenggarakan Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Blora. Ya, kali ini sebagai narasumber adalah Ustadz Dr. Andes Ambar Santoso dengan mengambil satu topik hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan dan bentuk sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia diciptakan sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allahi wallahu ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai manusia, kamulah yang butuh. Sekali lagi, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka jangan seperti Fir'aun, ya, merasa dirinya kekayaannya adalah karena dihasilkan oleh dirinya sendiri. Padahal semua itu dari Allah Subhanahu. Saudara pemirsa, berbicara tentang manusia, maka tidak lepas dari diri kita sendiri, juga pencipta kita, orang lain di sekitar kita, kemudian makhluk lain. Kita harus tahu diri dan tahu batas. Hakikat manusia yang harus kita pahami, pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan, yang dibentuk dengan sebaik-baik bentuk. Ya, sebagai makhluk yang diciptakan sebaik-baik makhluk, maka itu kita harus bersyukur apa yang kita miliki itulah yang terbaik. Kita membutuhkan Allah, maka kita agar banyak berdoa, mohon perlindungan, dan banyak ikhtiar berbuat ihsan. Lalu yang kedua, manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia diberikan roh, diberikan banyak kelebihan atau diistimewakan oleh Allah, diberikan akal, serta diberikan petunjuk berupa wahyu atau agama. Karena akal manusia terbatas. Juga yang ketiga, hakikat manusia itu karena ditundukkannya alam untuk kepentingan kita. Ya, manusia diberikan alam dan seisinya untuk kita. Manusia makhluk yang dibebani tanggung jawab, yaitu sebagai khalifah di bumi. Manusia sebagai hamba Allah dan sebagai wakil Allah di muka bumi atau memikul amanah dari Allah. Sebagai hamba Allah, maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Sebagai khalifah atau pemimpin, yaitu dengan berupaya untuk mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW. Sama saja misalnya kalau sebelum bayi lahir, astagfirullah, misalnya kalau di dalam kandungan itu memang ditakdirkan kalau tidak ditiupkan roh atau dalam keadaan tidak itu, ya itu sudah menjadi jasad. Kalau manusia sudah kalau meninggal, itu bukan lagi disebut sebagai manusia, tapi jasad. Ya. Jadi mulia karena ditiupkan roh. Ini dasarnya dari surat As-Sajdah ayat 9. Saya bacakan artinya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh. Ya. Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudiannya di samping roh juga diberi penglihatan, pendengaran, dan hati. Itu satu, mengapa manusia dimuliakan. Kemudian yang kedua, saya agak cepat. Manusia dimuliakan karena memang manusia diberi banyak kelebihan, diistimewakan oleh Allah. Ya. Ini dasarnya surat Al-Isra ayat 70. Ya, saya bacakan artinya saja. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak
beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Saya ulang, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Terutama apa? Yang sempurna. Ya, raut wajah kita, itu yang diberikan indah. Ya, mengatakan biasa terindah di dunia adalah wanita. Wanita itu biasa, tapi ada zaman kemudian diubah. Ada pesan-pesan berikutnya oleh Nabi. Yang indah itu jangan sampai dibedakan yang bukan mungkin. Bedakan pada suami pada istri, tidak masalah. Ya, sama yang kaum wanita. Kemudian juga potongan tadi yang serasi. Yang lebih penting lagi adalah diberi kelebihan akal. Karena dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Tapi akal itu pun harus kita kendalikan. Seberapapun hebat akalnya, kalau tidak dibarengi dengan wahyu, itu nanti akan liar. Ya. Seperti orang Banggara Menjeru. Ya. Jadi antara agama dengan pemerintah harus bisa. Padahal pemerintah itu jalannya itu harus jalannya dengan agama. Kerjanya memang sekuler. Orang berbuat semaunya. Maka akal itu harus dijalani dengan wahyu. Ya. Jangan sampai kita pinter, kemudian akal yang digunakan wahyu ditinggalkan. Nah, ini fenomena di Indonesia kan sudah semakin menuju ke sana. Ya. Mohon kita yang ada di sini utamakan pedoman kita lakukan dengan logis. Nah, karena dengan akal itu kelebihannya yang pertama. Coba kita cara logika. Daging itu ya, itu kalau dimakan contoh makhluk yang terbesar itu misalnya raja hutan. Kalau dia mendapatkan bukan daging ya dia dimakan daging mentah-mentah. Karena dia tidak punya akal. Memang Allah itu memberikan seperti itu. Tapi kalau manusia, daging itu kalau sudah di tangan manusia sudah menjadi macam-macam. Jadi dendeng, jadi rawon, jadi gandul, jadi sate, macam-macam. Ya. Bahkan kalau nasi sudah tidak dimakan aja, ada dijadikan roti nasi, dijadikan apa itu, dijemur. Nah, ini kelebihan akal manusia. Termasuk juga orang-orang desa yang teror. Kalau waktu saya di kampung itu, yang namanya teror itu diolah menjadi sampai mungkin puluhan macam. Ya, inilah kelebihan akal kita. Tapi yang lebih penting, akal itu harus selalu dibimbing oleh wahyu Allah. Gitu ya. Ini untuk masalah kelebihan manusia yang dimuliakan. Ya. Kemudian mengapa manusia dimuliakan itu karena apa? Karena ditundukkannya alam untuk kepentingan manusia. Alam yang diciptakan oleh Allah itu semuanya untuk kepentingan manusia. Termasuk juga makhluk yang lain untuk kepentingan kita. Ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya begitu. Maka kita harus bisa mensikapi dan mensiasati bagaimana supaya alam yang disediakan oleh kita olah, kita rawat, kita manfaatkan menjadi katakanlah kebutuhan yang kita butuhkan itu menjadi bermanfaat. Ya. Jangan sampai kita merusak, harus dimanfaatkan. Ini dasarnya dari surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya adalah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu yang manusia. Kita olah, kita rawat, kita manfaatkan. Ya. Dari air, ya, turun dari langit, ya. Kita manfaatkan.
manusia diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab. Mukolafun, dibebani tanggung jawab. Jadi tidak begitu diciptakan dibiarkan, tidak. Allah menciptakan manusia dibebani tanggung jawab. Ini dasarnya dari surat Al-Ahzab ayat 72. Itu jadi yang pertama adalah tugasnya sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah ya. Jadi bebannya adalah pertama untuk menghamba pada Allah, yang kedua untuk sebagai wakil Allah di muka bumi ini ya. Jadi dasarnya pada surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya sesungguhnya kami telah menempatkan amanah kepada langit dan bumi, maka semuanya enggan untuk memikul amanah yang mereka wakilkan. Tadi sudah disampaikan. Kemudian dipikulah amanah itu manusia. Sesungguhnya manusia itu. Nah ini, jadi amanah yang pertama adalah suruh ibadah. Di dasarnya Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Allah ya. Ini dasarnya ya, jadi kita dibebani tanggung jawab untuk beribadah. Syukur-syukur kita setiap amalan kita, setiap aktivitas kita, setiap bicara kita, setiap langkah kita diniatkan untuk beribadah kepada Allah ya. Walaupun itu yang tadinya kita melakukan kebiasaan, tapi kalau diniatkan pada Allah, insya Allah menjadi amal ibadah. Seperti makan dicontohkan. Kalau kita makan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini sebagai dasar yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Pada saat mengawali aktivitas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah amal ibadah. Yang tadinya amal biasa saja menjadi amal ibadah, mempunyai nilai ibadah yang insya Allah mendapat pahala dari Allah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang beban yang kedua adalah sebagai khalifah Allah, pemimpin. Ya. Pemimpin Allah. Ini suratnya Al-Baqarah ayat 30. Ya. Artinya memang untuk pada waktu penciptaan manusia itu dalam proses perjalanannya Allah mengamanatkan pada surat Al-Baqarah 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ya. Jadi ada dua tugas dibebani, satu sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah, pemimpin. Ya. Nah, kalau sebagai pemimpin ya kita, karena manusia sebagai manusia sentris, akhirnya yang punya kuasa mewakili Allah. Dan kita sudah ada tadi kompas ya. Kompas kita mana? Siapa? Ya Kanjeng Rasul. Ya, sebagai pemimpin ya itu tadi harus sidik, patronah, tablik, dan amanah. Mencari orang jujur itu sulit sekali. Sidik. Ya. Maka adalah siapapun kita adalah semuanya pemimpin. Terutama pemimpin diri sendiri, pemimpin di tengah-tengah lalu. Itu yang hakikat yang ketiga. Yang pertama adalah makhluk, yang kedua adalah dimuliakan, yang ketiga istilahnya diberikan alam seisinya untuk kita. Saya kira masih juga dilanjutkan pertemuan yang lain kalau memang masih diberi kesempatan. Itu ya. Jadi yang kedua itu juga sangat. Jadi hakikatnya itu belum selesai. Hakikat manusia hanya baru 3 yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ya walaupun sedikit ya. Memang saya harapkan jangan mengharapkan banyak dari saya, karena saya memang bidangnya bidang agama ini. Kalau mengharapkannya ya dari Ustadz Sofyan masalah agama. Tapi saya semata-mata dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya.
sampaikan walaupun saya juga hadisnya mengatakan itu. Terima kasih sekali lagi pada yang menugaskan saya Pak pikiran ini yang bisa saya sampaikan. Kalau banyak kekurangan saya minta maaf, terutama kepada para jamaah sekalian. Memang saya hanya jago kandang ya. Kalau menyampaikan banyak saya biasanya baca. Kalau hafalan itu keyakinan lebih. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf atas segala kekurangannya. Mari kita bersama-sama senantiasa memohon kepada Allah. Yang pertama, semoga saudara kita yang di belahan bumi lain, saudara kita yang di Palestina dan Jalur Gaza selalu mendapatkan perlindungan dan jalan keluar dari Allah Taala, sehingga penderitaan mereka betul-betul segera diakhiri. Amin. Itu doa kita dilaksanakan ya, setiap kita ingat kita berdoa. Kemudian yang kedua, pesan saya, karena kita punya orang tua baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, setiap sholat orang tua kita didoakan. Jangan lupa, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia dan Jawa. Jangan sampai kita tidak mendoakan orang tua ya, karena tiga hal yang nanti akan bisa mengantarkan mereka ya. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Taqwa baru direnovasi sehingga pengajian akad pagi sedikit ya agak terhalang oleh ya material bangunan ini ya. Oke, namun demikian alhamdulillah jamaah masih semangat hadir dalam pengajian akad pagi bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Blora ataupun Majelis Tabligh Muhammadiyah Blora ya. Oke pemirsa, nah ini ada ini bagi-bagi kalender ini. Oke, selamat jalan Sugeng Kondur. Selamat kembali bersama keluarga, amin. Muhammadiyah berislam dengan gembira.